Shalom warga kerajaan. Hari ini kita mau belajar tentang ban penyelamat. Ada sebuah kisah di mana seorang lifeguard yang biasanya standby di pinggir pantai atau di pinggir kolam renang, dia saat itu sedang bertugas dan tiba-tiba di pantai yang sangat ramai dengan orang, mulai orang-orang pada berteriak. Karena rupanya ada orang yang badannya cukup gemuk, cukup besar, mulai tenggelam di tengah-tengah laut. Posisinya memang tidak jauh dari pantai, tetapi memang dia sudah sampai mulai megap-megap gitu ya. Karena rupanya kakinya kram dan dia mulai meronta-ronta karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Di saat itu, lifeguard, sang penyelamat itu, dia sudah standby di pinggir pantai. Dia sudah lihat orang ini mau tenggelam. Dan banyak orang di pinggir pantai yang berteriak kepada dia, "Ayo, cepat, segera, cepat, selamatkan orang itu." Dia memegang ban penyelamat ini. Dia pegang ban penyelamatnya, dan dia hanya menatap orang yang sedang meronta-ronta karena memang dalam posisi yang sudah mau tenggelam. Semua orang mulai marah akhirnya. Karena kenapa si lifeguard ini, sang penyelamat ini, dia hanya diam saja. Dia hanya melihat orang itu. Dan dia hanya melototin orang itu terus dari pinggir pantai. Dan akhirnya semua orang sudah mulai marah, semua orang sudah mulai kesel. Dan akhirnya si lifeguard ini, dia mulai melihat bahwa orang yang mau tenggelam itu akhirnya menyerah. Karena kecapean, begini-begini terus ya. Goyang-goyang terus kecapean, di titik akhirnya dia sudah menyerah. Dia betul-betul sepertinya memang sudah akan tenggelam karena sudah nggak ada tenaga lagi. Disitulah lifeguard ini dengan ban penyelamat ini segera berenang. Dan dia sangat kuat, dia sangat hebat dan sangat cepat. Akhirnya dia sampai ke orang itu. Dia masukkan ban ini ke tubuhnya dan dia mulai seret sampai ke pinggir pantai dan orang itu akhirnya selamat. Semua orang yang tadinya marah-marah kepada lifeguard ini mulai tepuk tangan dan mulai berterima kasih sama dia. Setelah semuanya selesai, yang orang yang tadi sudah mau tenggelam itu dilarikan ke rumah sakit untuk dapat perawatan gitu ya. Dia selamat, dia semuanya oke. Orang mulai bertanya kepada si lifeguard ini, si sang penyelamat ini, "Kenapa kamu tunggu sampai orang itu tadi sudah maut dan hampir tenggelam?" Jawabannya sangat sederhana. Dia katakan begini, "Waktu dia sedang meronta-ronta, dia sedang panik, dia sedang meronta-ronta dengan kekuatannya sendiri. Kalau saya ke sana dalam kondisi dia sedang panik, saya akan ditarik sama dia dan ada kemungkinan besar kami berdua akan tenggelam karena badannya dia lebih besar dari badan saya. Jadi saya harus tunggu. Triknya adalah saya harus tunggu sampai dia betul-betul di dalam titik dia menyerah, dia sudah tidak ada tenaga dan dia pasrah. Disitulah adalah momen yang paling tepat untuk saya membawa ban penyelamat ini kepada dia dan menyelamatkan dia. Akhirnya dia bisa selamat." Seringkali di dalam kehidupan ini kita memakai kekuatan kita sendiri. Kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku janji, aku tidak lagi mau berbuat dosa ini dan itu dan lain sebagainya." Itu seolah-olah kita seperti sedang memegang ranting di pinggir jurang dan kemudian kita sudah mau terjatuh. Dan seringkali di dalam posisi seperti begitu, Tuhan menghampiri kita.
Dia mau mengangkat kita dari jurang itu, dari posisi kita memegang ranting yang hampir jatuh. Dan seringkali tanpa kita sadari, kita mengatakan kepada Tuhan dengan doa seperti ini. Tuhan, aku janji Tuhan, aku tidak akan melakukan ini lagi, tidak akan berbuat dosa ini lagi. Doa seperti itu adalah doa yang sah, doa yang sama sekali bagus. Tetapi kita lupa ketika kita berjanji tanpa kita sadari di belakang kata janji itu ada sebuah kalimat yang tidak terucapkan, yaitu kalimat dengan kekuatan sendiri. Dan akhirnya tanpa kita sadari ketika Yesus mau tolong kita, kita katakan kepada dia, minggir Tuhan, aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Akhirnya kita jatuh sendiri ke dalam jurang. Padahal Yesus sudah memberikan tangannya untuk menolong kita. Hari ini marilah kita belajar sebuah prinsip. Ketika kita di dalam sebuah keterikatan dosa, ketika kita sedang bergumul dengan dosa kita, mulai datang kepada Tuhan, mulai katakan dan akui bahwa Tuhan, daging aku lemah, aku tidak bisa Tuhan. Aku betul-betul tidak mampu dengan keterikatan dosa ini. Tuhan tolong aku, tolong supaya aku bisa lepas dari keterikatan dosa ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku kecanduan pornografi, aku kecanduan misalnya aku terikat dengan rokok dan lain sebagainya. Dan banyak hal-hal yang lain yang aku pengen lepas dari itu, tapi susah Tuhan. Ingat, Alkitab mengatakan di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Kuasa Tuhan menjadi nyata atas hidup ini. Itu sebabnya, hari ini ketika kita berdoa, mulai ubah doa kita dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku lemah, dagingku gak kuat. Tetapi aku percaya ketika aku menyerahkan kelemahanku kepadamu, aku percaya ada kuasa yang luar biasa yang merasuki aku untuk menolong aku. Lihatlah nanti kita akan dilepaskan dari semua keterikatan kita dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Hidup taat bisa dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Ingat, kita sudah dibenarkan. Katakan kepada diri kita sendiri, saya sudah dibenarkan, saya sudah dilayakkan sama Tuhan ketika saya terima Dia sebagai juru selamat. Akhirnya fokus kita kepada salib, bukan kepada usaha kita sendiri. Lama-kelamaan dan akhirnya kita bisa bebas dari apapun keterikatan kita. Ingat, justru ketika kita menyerah, pertolongan Tuhan terjadi. Gak bisa pakai kekuatan sendiri. God bless you.